Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi pas dua mobil tabrakan? Atau gimana caranya meteor bisa ninggalin kawah segede gaban? Jawabannya ternyata ada di satu konsep fisika yang kuat banget dan hari ini kita bakal bedah tuntas. Yuk kita mulai? Coba bayangin, apa coba persamaannya antara kapal tanker raksasa yang geraknya pelan banget sama molekul udara super cepat yang bahkan nggak kelihatan? Kedengarannya mustahil kan? Tapi percaya atau enggak, keduanya itu diatur sama prinsip fisika yang sama persis. Ada semacam kuantitas gerak tersembunyi yang menghubungkan keduanya, dan itulah yang akan kita ungkap sekarang. Jadi, apa sih nama kerennya buat kuantitas gerak ini? Nah, dalam fisika, kita sebut itu momentum linear. Yuk kita lihat definisinya. Ini dia rumusnya. Momentum atau P itu cuma massa dikali kecepatan. Simpel kan? Tapi ada satu hal yang super penting. Momentum itu punya arah. Jadi ini bukan cuma soal seberapa besar daya yang dimiliki benda, tapi juga kemana arah daya itu bergerak. Nah, inilah yang bikin dia beda dari energi kinetik dan ini krusial banget. Nah, disinilah konsep ini jadi seru banget. Coba deh lihat perbandingan ini. Molekul udara itu kan geraknya cepet banget ya. Tapi momentumnya kecilnya minta ampun karena masanya hampir nol. Sebaliknya, mobil yang geraknya relatif pelan malah punya momentum raksasa. Ini ngebuktiin bahwa untuk punya daya hantam yang besar, Anda bisa jadi super berat atau melesat super cepat. Dua-duanya sama pentingnya. Oke, jadi sekarang kita udah tahu apa itu momentum. Pertanyaan logis berikutnya. Gimana cara kita mengubahnya? Gimana caranya kita nyetop benda yang lagi gerak? Atau sebaliknya, bikin dia gerak lebih cepat? Jawabannya ada di satu kata. Impuls. Coba deh bayangin impuls itu kayak suntikan atau pengurangan momentum. Ini adalah aksinya, dorongan atau tarikan yang kita lakuin buat mengubah keadaan gerak sebuah benda. Secara rumus, impuls itu adalah gaya dikali waktu. Artinya apa? Ini bukan cuma soal seberapa kuat Anda mendorong, tapi juga seberapa lama Anda mendorong. Sebuah dorongan pelan yang berlangsung lama, itu bisa punya efek yang sama besarnya dengan sebuah hantaman singkat yang keras banget. Dan disinilah semuanya nyambung di dalam teorema impuls momentum. Jadi, impuls dan perubahan momentum itu ibarat dua sisi dari koin yang sama. Besarnya dorongan yang Anda kasih, itu impuls, persis sama dengan perubahan momentum yang dihasilin. Ini ide yang sangat-sangat kuat. Dan seperti yang akan kita lihat, ide ini bisa menyelamatkan nyawa. Kutipan ini benar-benar nangkep inti dari aplikasi impuls yang paling penting, keselamatan. Mau Anda nabrak setir atau nabrak kantung udara, mobil Anda kan sama-sama berhenti. Jadi perubahan momentumnya ya sama aja. Tapi pengalaman yang Anda rasain bakal sangat-sangat berbeda. Yuk kita lihat datanya. Coba deh perhatian angka-angka ini. Tanpa kantung udara, seluruh proses tabrakan selesai cuma dalam 1/5 detik. Akibatnya, tubuh Anda dihantam gaya 14 kali lipat dari berat badan Anda sendiri. Sekarang, lihat skenario dengan kantung udara. Waktu tumbukannya jadi jauh lebih lama, diperpanjang sampai 2,5 detik. Dengan menyebar hantaman itu dalam waktu yang lebih panjang, gaya yang Anda rasain turun drastis, cuma sedikit di atas berat badan Anda. Ingat, perubahan momentumnya sama, mobilnya ya tetap berhenti. Tapi rasanya di badan kita, wah beda banget. Grafik ini nunjukin perbedaannya secara visual. Lihat tuh, jurang antara gaya tanpa dan dengan kantung udara dalam banget kan? Nah, inilah rahasia di balik kantung udara, sabuk pengaman, dan zona remuk di mobil modern. Tujuannya itu bukan buat ngurangin perubahan momentum, tapi buat memperpanjang waktu tumbukan supaya gaya yang mematikan itu bisa diredam jadi jauh lebih aman. Kita udah lihat apa yang terjadi sama satu benda pas tumbukan. Sekarang, gimana kalau kita lihat keseluruhan sistemnya saat dua benda berinteraksi? Disinilah kita nemuin salah satu hukum paling fundamental di seluruh alam semesta. Semua ini berawal dari hukum ketiga Newton. Setiap aksi punya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Karena impuls itu ada unsur gayanya, maka impuls yang dialami dua benda yang tabrakan juga saling berlawanan. Dan karena impuls itu sama dengan perubahan momentum, artinya perubahan momentum benda pertama itu persis meniadakan perubahan momentum benda kedua. Artinya apa? Artinya total momentum dari keseluruhan sistem nggak pernah berubah. Nol perubahannya. Inilah yang kita sebut hukum kekekalan momentum. Selama nggak ada gaya dari luar yang ikut campur, atau yang kita sebut sistem tertutup, total momentum sebelum tumbukan bakal selalu sama persis dengan total momentum sesudah tumbukan. Bayangin aja meja biliar, Day.
Gaya luar kayak gravitasi kan udah diimbangi sama mejanya. Jadi yang berinteraksi ya cuma bola-bolanya aja. Yuk kita lihat contoh paling klasiknya. Sebelum tumbukan, kita punya dua bola biliar, masing-masing dengan momentumnya sendiri-sendiri. Kalau kita jumlahin kedua vektor momentum itu, kita dapat total momentum system yang diwakilin sama panah merah itu. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Setelah tumbukan, lihat deh, arah dan kecepatan masing-masing bola jadi berubah total. Momentum individual mereka jadi acak-acakan. Tapi, coba perhatiin panah merah yang mewakili total momentum, panah itu nggak berubah sama sekali. Momentumnya cuma pindah dari satu bola ke bola lain, tapi totalnya di dalam sistem itu abadi. Oke, jadi buat apa kita ngomongin ini semua? Apa gunanya? Nah sekarang, mari kita sambungin lagi prinsip-prinsip ini ke aplikasi di dunia nyata yang benar-benar ngaruh ke hidup kita. Prinsip momentum ini ada di mana-mana. Kita pakai buat merancang mobil yang lebih aman. Roket juga pakai prinsip ini buat gerak di ruang hampa. Dia dorong gas ke belakang supaya bisa meluncur ke depan. Setiap kali atlet mukul bola, itu sebenarnya transfer momentum. Bahkan, kita bisa pakai ini buat memahami kejadian-kejadian kosmik yang dahsyat. Kita balik lagi ke skala kosmik. Dengan memakai teorema impuls momentum yang sama persis dengan yang kita pakai buat nganalisis kantung udara, para ilmuwan bisa ngitung bahwa meteor yang bikin kawah Arizona itu menghantam bumi dengan gaya puncak lebih dari 7 triliun Newton. Luar biasa kan? Ini nunjukin betapa kuatnya prinsip fisika ini buat ngejelasin peristiwa paling ekstrim sekalipun. Dan sebagai penutup, sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Kalau kita anggap seluruh alam semesta ini adalah satu sistem tertutup raksasa, menurut hukum kekekalan, artinya total momentum alam semesta dari awal waktu sampai sekarang seharusnya gak pernah berubah sama sekali. Sebuah pemikiran yang luar biasa, bukan?